pakai perempuan jadi pakai apa? Perempuan pakai kebaya dan itu bahkan ketangkepnya dari kamera juga dari live Instagram. Waktu itu gue live Instagram, ternyata emang bukan kita dari teman-teman FAI yang nyadarin awalnya. Tapi ada salah satu Viewers teman ya, nonton. viewers, ada followers lah, ngirim, nge-screenshot. Ini apaan Ini nih? loh mas, sosoknya tadi ini ada di sebelah jendela, pas banget di belakang masnya berdiri. Dan pas gua cross check, shit man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Satria Petir. Gue lagi ada di bukan bekas sih ya, gedung Islamic Center yang belum sempat jadi, ya, ditinggalkan terus terbengkalai. Kali ini gue mau podcast bareng Ibra dari Fotografi Hantu Indonesia. Mantap. Jadi kali ini podcast Rumah Kosong beneran ada di tempat yang kosong ya, tempat angkat di lokasi langsung ya. Udah lama nih kita nggak podcast di tempat lokasi hunting. Serem ya? Mayan. Tapi agak merinding juga. Agak, wih kacau. Jadi karena kita sama FAI dari fotografi hantu Indonesia, kita akan bahas fenomena astral dalam foto. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share kalau emang video ini bagus. Benar. Subscribe ya. Subscribe. Udah. Hey, Mas. FHI. Apa sih FHI? Pertama FHI itu kalau buat teman-teman yang belum tahu, FHI itu akronimnya Fotografi Hantu Indonesia. Dimana kita emang sebuah komunitas, wadah komunitas yang emang tujuannya adalah kita ingin mengabadikan sosok-sosok yang bisa disebut makhluk astral itu melalui media foto. Oke, jadi ini udah kebentuk lama, apa sejak tahun berapa kebentuknya? Untuk FAI sendiri itu sudah kebentuk sejak tahun 2014. Wah, udah lama. Desember lah 2014. Udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun ya? 8 tahun ya, jalan 8 tahun sekarang. Itu kegiatannya apa aja tuh FHI? Mungkin hunting atau ada kajian foto atau bagaimana? Kalau untuk kegiatannya sendiri, utamanya pasti kita hunting ya, eksplorasi ke tempat-tempat kayak gini nih, yang terbengkalai, atau yang punya mitos tersendiri gitu kan, angker gitu kan. Dan selebihnya paling after dari kita bikin hasil dari foto nih, yang eksplorasi kita ini, kita ada kajian tadi lu bilang Mas tadi. Kita analisis, misalkan foto ini apakah bisa dibilang memenuhi standar, kayak foto ini bisa dipublish karena ada suspeknya gitu. Suspek itu kurang lebih ya penampakan ya, suspek kayak gitu. Terus membernya itu apakah harus fotografer atau orang-orang biasa kayak gua nih bisa gabung? Siapapun, terutama yang emang punya ketertarikan dulu ya, karena kalau nggak ketertarikan nggak mungkin kita bisa ikut ya, gitu. Iya, benar. Ada mau ikut ketertarikan di mana lu suka eksplorasi ya kan, dan lu mau moto ya kan, nggak harus bisa, nggak harus profesional, jadi kan kita belajar sama-sama belajar di sini masing-masing, bareng-bareng, maksudnya belajar bareng-bareng di sini. Berarti semua orang bisa gabung ya? Bisa. Oke, terus kalau soal foto nih, foto itu kan sekarang udah macam-macam nih. Kalau dulu kan pakai SLR yang masih analog, terus masuk ke digital, masuk lagi ke handphone nih. Apakah kalau lo mau gabung ke FAI harus punya kamera, harus bagaimana? Awalnya emang di awal kan kita karena fotografi ya, maksudnya bukan tanpa alasan, itu sebenarnya dulu ya, sebelum seperti sekarang, emang pernah kita minimal tuh untuk pesertanya tuh minimal punya DSLR Mas. Tapi karena mengikuti perkembangan teknologi ya, handphone zaman sekarang, smartphone zaman sekarang juga udah cukup punya fitur-fitur yang kurang lebih memadai seperti layaknya DSLR. Jadi kita masih bisa.
Masih bisa ya, berarti buat siapapun yang nonton nih sekarang nih, kalau memang punya minat untuk foto-foto pakai handphone pun bisa. Apalagi moto hantu ya. Iya, benar. Oke. Nah, itu tadi medianya. Sekarang apa namanya, lokasi. Apakah semua lokasi bisa lu datengin apa enggak? Kalau untuk lokasi, minimal itu kita syarat untuk sebuah lokasi bisa jadikan spot eksplorasi dari FAI sendiri itu 4 spot, Mas. Apa tuh? 4 spot tuh di mana misalkan dari satu bangunan itu ada semacam 4 ruangan yang cukup luas atau cukup bisa kita jelajahin untuk ambil foto. Oke, 4 kriteria mungkin maksudnya. Iya, benar, 4 kriteria. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu ya tadi berdasarkan dari cerita masyarakat, mitos yang beredar di masyarakat, ya kan. Kita kalau emang mitosnya diceritakan seperti ini, kita coba untuk gali dari apa yang warga setempat, kita eksplorasi. Yang ketiga itu perizinan, ya kan. Kita bukan komunitas yang emang kayak langsung masuk ke lokasi aja gitu tanpa adanya perizinan. Kita nggak pernah gitu, karena kita juga menghargai baik yang menjaga tempat, ya kan, menjaga tempat dan juga menjaga nama baik di FAI juga. Berarti semua tempat bisa, apa ada pantangannya? Kalau pantangan itu lebih ke apa ya? Kalau gue pribadi dari anak-anak FAI juga, pantangan itu lebih kayak ke bahaya nyata. Jadi kayak misalnya kayak tempat itu nggak umum untuk dijelajahin, misalkan kayak hutan atau apa, itu kan kita nggak bisa prediksi ya, kayak setiap jalan yang kita jalanin tuh apakah ada hewan kayak ular, apakah ada hewan yang intinya yang kata bisa membahayakan gitu kan, atau mungkin medan yang bisa membahayakan. Itu paling pantangan lebih di situ sih. Termasuk kuburan berarti bisa? Kalau kuburan lebih ke ini, banyak emang orang yang bikin video atau konten di kuburan gitu kan. Kita nggak pernah masalahin, tapi kalau di FAI sendiri kita lebih menghargai, karena di konsep kita makam atau kuburan itu lebih kayak tempat peristirahatan terakhir yang emang harus kita hormati. Jadi kayak kita ke situ ya sebenarnya untuk ziarah gitu, bukan untuk hunting. Betul, bukan untuk ambil foto gitu. Udah beda fungsinya gitu, udah beda fungsi di situ. Oke, nah itu berarti kuburan nggak bisa ya? Nggak bisa. Maksudnya harus luas, izin juga bisa, nggak ada bahaya dan segala macamnya udah lengkap tadi ya. Dari sekian banyak lokasi ada apa? Enggak, gua agak gimana, kayak ada yang ngintip. Bahasa ada yang ngintip kayak. Dari semua lokasi menurut lu ada nggak satu lokasi yang menurut lu ekstrim banget? Kalau untuk lokasi ekstrim itu ada satu tuh lokasi. Dimana tuh? Gua di daerah Ciracas ya. Wah, itu kayak Mas Iki sendiri udah pernah hunting gitu, dan gue juga tahu lokasi dari beliau nih ya, dari dapat lokasi itu juga itu kan. Lama gue hunting di situ, gimana ya? Emang lokasinya rumah ya kan, rumah mewah lah ya, cukup besar gitu kan, 2 lantai, luas. Tapi entah kenapa, gue udah sering ekspor ke pabrik, ke yang bahkan berkali-kali lipat dari rumah itu. Tapi entah kenapa ambience, vibe-nya ketika gue masuk di situ, itu gue nggak pernah kuat buat lama di situ gitu. Di situ ada dapat ini nggak? Dapat kan hunting nih, foto nih. Ada nggak teman-teman FAI yang dapat penampakan? Ada. Foto ada dapat penampakan waktu itu. Dapat salah satu sosok di bagian kamar mandi yang emang dari, mungkin masih kita tahu ya, dari kamar mandi tuh yang emang bahkan tanya dari bapak penjaganya sendiri itu di situ emang sering banyak gangguan. Dan juga waktu itu gue sekadar untuk survei dulu ya sebelum pakai lokasi itu, ketika lagi ngerekam untuk Insta Stories di sosial media Instagram ya, itu dapat suara, suara apa itu? Ada suara itu sih. Ada suara, sumpah guys, gue dengar suara. Itu oke lah. Menarik. Ini ngomongin suara jadi muncul suara beneran ini. Iya, udah lanjut. Jadi ada suara yang, jadi intinya salah satu temen gue waktu itu
lagi bikin Insta Stories, nanyain kayak kira-kira tempat ini tempat di, jadi ada sebuah bangunan kecil lah di rumah itu ya. sebelah kiri itu kayak bangunan berapa petak gitu. Temen gue nyorot ke arah situ sambil nanya kayak lokasi ini bisa nggak gitu. Nah tapi sepersekian detik tiba-tiba ada yang ngejawab dari video itu, bisa gitu. Dan itu suaranya perempuan sih gue denger. Mungkin kalau emang masih berkenan ya tayangin. Nanti coba kita lihat ya. Ini center yang Andri ini Andri ini enggak ada yang. Pakai yang ini nih, pakai ini nih, ini ruangan ini. Tuh. Nah, ruangan. Jadi nggak bisa dimasukin ya? Bisa. Nanti gue kasih ke Mas Iki. Teman-teman juga biar bisa ngeliat loh gitu, atau bisa denger langsung gitu ya. Oke, itu. Nah, balik lagi ke foto. Ini kan fenomena astral dalam foto. Jadi artinya lu mencoba menangkap fenomena astral menggunakan media gambar. Bener. Kalau video kan juga banyak lah ya di YouTube. Nah, kalau foto ini bagaimana memvalidasi foto itu bukan sekedar salah lihat atau rekayasa? Gimana kalau dari teman-teman FAI menseleksi foto itu? Oke. Pertama-tama mungkin gue jelasin dulu teknik fotonya ya. Kalau di FAI itu diberlakukan itu kita 2 kali pengambilan gambar atau 2 kali jepret. Gitu. Yang dimana misalkan di foto yang pertama itu muncul gambar yang masih diduga sebagai suspek gitu kan, dan dijepret lagi kedua kali, tapi yang diduga suspek ini nggak ada. Nah, tapi itu, setelah difoto 2 kali itu sebagai foto pembanding ya, foto 1 dan 2 sebagai pembanding, itu nggak langsung kita simpulkan sebagai suspek, tapi nanti kita bakal analisis lebih lanjut lagi bareng tim FAI. Berarti nggak semena-mena ada sesuatu langsung dijudge bahwa itu ada penampakan ya. Karena kalau lu pernah lihat video gua di setahun lalu lah, awal pandemi kan gue juga bikin video tentang foto. Nah, di situ kan ada teknik foto yang bisa bikin penampakan gitu kan. Itu apakah teman-teman FAI yang motret diminta untuk sertakan data metanya? Misalnya bukaan berapa, shutter berapa, terus ISO-nya berapa, terus speed-nya berapa. Biasanya kan karena setiap foto itu nantinya akan kita posting di sosial Instagram medianya FAI ya, di Instagram. Biasanya nanti itu akan gue lampirkan di caption. Jadi kayak misalkan foto ini diambil di mana, ya kan? Dengan kamera apa? Dengan settingan berapa, bukaan, cahaya, menggunakan flash atau tidak. Tapi umumnya kita foto FAI itu selalu pakai flash. Berarti untuk sampai dipublish ada proses seleksi dulu ya? Benar. Ya, karena memang sebetulnya untuk masalah foto paling gampang dimanipulasi ya sebetulnya ya. Betul. Nah, berarti tingkat keberhasilan teman-teman motret itu berapa banyak? Misalnya apakah dalam 1 kali hunting, misalnya 1 lokasi nih pasti dapat, atau ada nggak dapat juga? Biasanya kalau untuk 1 lokasi, kalau misalkan emang kayak tadi saya bilang gue bilang dari awal ya Mas ya, kita telusurin dulu nih mitosnya apa, gitu. Jadi kita juga nggak mau secara nggak langsung kayak kita nerka-nerka sendiri gitu, kayak di sini sosok ini, di sini sosok ini gini kan. Jadi melalui foto itu nantinya gua ambil gitu kan, lalu akan gua jelasin di situ gitu. Oke. Berarti pasti dapat. Bisa kemungkinan iya, tapi kalau misalkan emang kita hunting di lokasi foto kita nggak dapat sama sekali, kita akan bilang hari ini hasil kita tidak mendapatkan hasil apapun gitu. Berarti setiap member yang motret dikirim ke Google Drive misalnya gitu ya? Iya. Karena mesti resolusi asli kan ya? Iya benar, file asli. Jadi supaya nggak ada pecah-pecahan. Nah, foto paling ekstrim yang pernah FAI dapat tuh apa? Foto paling ekstrim yang penampakan makhluk astralnya bisa kayak jelas banget nih gitu. Itu ada di inian,
Lu udah pernah ekspor juga tuh. Gimana tuh? Rumah Keraton. Iya, terus? Rumah Keraton itu mitosnya kan emang dibilangnya ada perempuan pakai kebaya. Iya. Dulu jangan belakang gitu mas, kan gue jadi Enggak, jadi enggak. jadi kepikiran gue. Terus. Kan pakai perempuan jadi pakai apa? Perempuan pakai kebaya. Dan itu bahkan ketangkepnya dari kamera juga dari live Instagram. Waktu itu gue live Instagram. Ternyata emang bukan kita dari teman-teman FAI yang nyadarin awalnya. Tapi ada salah satu viewers teman ya nonton. Viewers, ada followers lah, ngirim, nge-screenshot. Ini apaan nih? Ini loh mas, sosoknya tadi ini ada di sebelah jendela, pas banget di belakang masnya berdiri. Dan pas gua cross check, shit man. Ternyata di foto di itu juga ada kayaknya di nampak di video gua ya. Ada juga. Kayak gitu juga. Sama persis. Justru kalau malah di video lu lebih parah lagi. Wah mungkin kalau di kondisi itu gua nggak tahu mas, tulang gua copot kali mas, lemes. Jangan. Gitu. Oke. Nah, itu tuh yang ekstrim. Nah, berarti ini benar-benar pure pakai teknologi ya, nggak ada yang pakai mistis, didoain dulu, Anda diritualin dulu kameranya supaya nangkep, gimana tuh? Enggak mas. Apa sih syarat-syarat bisa nangkep foto hantu atau foto astral? Terus nggak ada syarat khusus ya. Jadi kita lebih ke apa ya? Jadi namanya manusia itu sebenarnya kan ada intuisi ya. Kadang kita punya intuisi kan. Nah, gue selalu terapin di FAI kayak ketika lu masuk satu lokasi, lu ngerasa feel nggak enak itu di sebelah mana. Misalkan gue bawa kamera nih, gue ngerasa gue nggak nyaman nih di arah kiri gue nih gitu kan. Gue foto lah, prak gitu. Itu bisa kemungkinan dapat suspek, tapi bisa juga nggak dapat. Atau mungkin biasanya gini juga, kamera dapat ya nggak dapat di kamera, nggak dapat di kamera, tapi biasa langsung ngelihat langsung vision dari mata gitu. Gue dong ya. Berarti, nah kalau nggak dapat di kamera, terus lu ngelihat pakai mata kepala lu sendiri, kira-kira lu tetap ngomong bahwa itu ada atau enggak? Karena lu nggak bisa ngebuktiin dong. Iya bener. Enggak, kalau itu nggak akan gue post. Gue akan bilang tetap kayak, yaudah hari ini kita nggak dapet apa-apa gitu. Walaupun lu ngelihat ya. Iya, kita nggak dapat hasil gitu. Karena pembuktian kita ya lewat foto gitu. Iya. Artinya kalau ada, ya bilang ada. Kalau nggak ada, ya nggak diada-adain. Nah, oke, itu balik ke foto. Nah, kalau di foto itu, kira-kira ada berapa jenis sih foto-foto yang bisa lu anggap menampakkan makhluk astral? Misalnya, apakah dia bayangan, atau dia asap aja, atau bagaimana? Kalau untuk ini ya yang bisa dijadiin suspek ya, biasanya itu lebih kayak ke sosok yang emang udah kelihatan solid mas. Kalau maksud gue tuh gini, ada beberapa momen gue hunting itu justru malah kayak kadang nggak ngerasa merinding juga, tapi ketika moto dapat sosok kayak gitu. Nah, mungkin akan gua garis bawahi, kecuali kalau foto-fotonya kayak berupa kayak orbs, kayak asap atau bayangan, itu masih bakal dianalisis lebih lanjut nantinya kayak gitu. Iya, kalau orbs kan bisa jadi ada foto pakai flash, ada nyamuk terbang, ya, kalau terbang partikel debu atau hewan kecil yang lewat air, depan gitu kan. lensa kebetulan kan. Iya kan, atau lensa kotor bisa jadi begitu. Oke, pernah nggak ada satu member atau member FAI yang bukan mencoba-coba, selalu dapat, tapi akhirnya lu nemu bahwa ini rekayasa nih? Sejauh ini sih belum. Oke, sejauh ini belum ada ya? Belum ada. Karena rekayasa itu kan nggak selalu mungkin pakai penampakan ada orang di foto segala macam, enggak. Kita nggak kayak gitu mas. Salah jadi misalnya gini, kayak tadi pakai speed rendah, ada orang lewat gitu. Iya. Enggak. Karena emang kita ada settingan standarnya gitu, standarnya gitu kan. Jadi ya tadi itu yang gue bilang tadi, untuk mencegah hal itu terjadi, setiap foto yang dikirimin nggak langsung kita bilang itu suspek, ya kita analisis dulu gitu, kita diskusiin sama teman dan sama beberapa teman juga yang emang ada kecakapan di fotografi, kita diskusiin gitu kan. Berarti nggak ada instant judgment ya? Nggak ada. Oke, nah itu kan foto nih. Nah, pernah nggak FAI ini motret terus ada penampakan, terus yang motret itu sakit, atau yang motret itu kesurupan, atau yang motret itu ngerasa
gue diikutin nih gitu. Kalau soal konsep kesurupan sih setelah moto nggak ada ya. Nah, Tapi kalau capek, ya kita lebih ke ini aja Mas, lebih pikirnya ya kayak ya lu aktivitas malam ya ah, kan di waktu yang cukup di mana orang harusnya mengistirahatkan tubuh gitu kan, tapi lu jalan. pakai aktivitas, lu perjalanan jauh, itu kan ya wajar lu ketika habis aktivitas itu lu bakal capek ya. Contohnya kayak lu main aja, kayak lu nongkrong, kadang kan lu nongkrong lama gitu setelah sampai rumah, aduh kok badan Pegel-pegel. gua pegel, capek gitu ya. Impact-nya dari situ gitu. Tadi benar-benar mau menghindari sisi klinik ya. Betul. Hmm. Selain pakai kamera, foto atau video, lu pakai nggak alat-alat lain, misalnya EMF detektor atau EVR, electronic voice recorder, atau pakai Sejauh ini ya sih apalah. kalau untuk itu belum, tapi untuk beberapa kesempatan ketika kolaborasi dengan baik itu dari stasiun TV atau dari dengan konten kreator lain yang mungkin emang mereka ada alatnya dan Hmm. bisa maksudnya menyediakan karena untuk membuktikan ke kita Hmm. baru kita gunain. Tapi kalau untuk sejauh ini di FAI sendiri kita pure pakai teknik fotografi. Fokus di foto ya berarti Betul. gitu ya. Nah, eh, karena lucu juga sih kalau kita pakai rempot, misalnya kita pakai IMF. Iya, benar. Misal, oh di sini kenceng nih foto, oh di sini kenceng nih foto gitu ya. Karena juga kan belum tentu dapat juga hasilnya gitu Iya kan. sih betul. Nah, bukan frekuensi. Jadi so far semua penampakan ditayangin di IG-nya. Iya di IG dan baru-baru ini sih kita udah mulai merambah ke YouTube ya. Oh, ada Di di YouTube YouTube juga juga. udah mulai. Di Berarti YouTube jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Apa ya. namanya? Fotografi Hantu Indonesia. Wis, sedap. Fotografi Hantu Indonesia. Link ada di bawah, IG juga ada di bawah. Jangan Siap. lupa di-follow Makasih. dan di-subscribe. Nah, lanjut lagi nih, ada bentuk baru nih, fotografi pakai apa namanya? Pakai kamera thermal. Thermal. Pernah ada yang pakai nggak? Di FAI belum, tapi beberapa momen tadi gue bilang sempat ada Heeh. nyobain kayak ternyata cara kerjanya thermal tuh seperti ini Heeh. gitu kan. Dan ya emang tetap Mas setiap foto yang diambil kita analisis lagi gitu. Oke, berarti gitu ya, berarti benar-benar pure teknologi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah di FHI ada teman-teman yang cenayang? Cenayang. Cenayang itu Ali sihir. bukan cenayang ahli sihir. Indigo lah, indigo kalau bahasa anak sekarang indigo atau Oh, indihome. Aduh, jadi kirain promo indihome gue. kirain temen satu kelasnya Harry Potter gitu bukan? Ah, Oh enggak. Ada, tapi dengan syarat tuh banyak syaratnya ya, Pak ya Mas ya. Bingung Mas, ya banyak ya. syarat. Tapi kan emang untuk memvalidasi sebuah Iya, benar penampakan benar. dengan eh, yang asli atau palsu kan mesti Heeh, dengan seperti heeh. itu kan. Takutnya nanti teman-teman yang nonton kayak, mau masuk FAI, syaratnya banyak banget, dah lah gue ikut komunitas sepeda ontel aja gitu. Iya. Goes enak Touring malam-malam. ya, touring ya, Iya touring, touring. touring. Gini, sorry bercanda ya guys, sedikit kalau untuk indigo segala macam ada. Tapi untuk penerapannya ketika kita hunting, kita minta sama teman kita yang bersangkutan ini Hah? supaya kayak nggak usah, jangan dulu ngomongin membicarakan kayak apa yang kalian lihat, Lihat. apa yang kalian dengar Ah, gitu, karena dikhawatirkan itu bisa memicu sugesti dari oke. teman-teman yang emang belum masuk ke lokasi Nah, gitu. ini agak berbalik dengan apa yang tadi lu bilang. Biasanya kan lu sebelum masuk ke sebuah tempat lu riset dulu tentang tempat itu kan. Betul. Misalnya mitosnya apa. Bukankah itu malah jadi bikin sugesti teman-teman yang mau hunting? Kalau itu mungkin lebih kayak ini Mas, gue nggak akan menceritakan sosok apa yang pernah muncul di Oke. situ, tapi kayak background dari cerita itu, tempat itu bekas apa, Oh, ya kan, dan pernah difungsikan sebagai apa oke. Jadi gitu. nggak ngasih tahu mitosnya bahwa wah di sini ada genderuwo nih, di Enggak situ ada Mas, kuntilanak nih, enggak. di sini ada pocong nih, enggak gitu ya. Itu lebih baik, justru malah lebih memicu. Itu yang kita hindarin, kayak jadinya nantinya foto yang kita hasilin tuh mungkin nggak benar-benar murni jadinya gitu. Berharap dapat sesuatu gitu ya. Iya, Oke. Wah, ini menarik nih. Selain selain itu kira-kira
dari FAI itu ada nggak yang pernah collab sama misalnya sama YouTuber lain atau sama paranormal mungkin? Pengalaman apa yang paling berkesan teman-teman selama jalan sama FAI atau selama kolaborasi dengan konten kreator lainnya? Nih sebut nama nih nggak apa-apa nih? Boleh. Oh boleh. Paling kita dulu pernah sama Kipran Alewu pernah. Wis. Nah, sama beliau pernah ya. Sama Mbah Mijan kita pernah. Anjir. Mbah Mijan juga pernah. Dan ya apa? Ternyata gua pikirnya awalnya tuh kayak ya apa ya? Maksudnya bukan ngomong gimana ya? Maksudnya kayak ya gimana sih konsep kita ketika tahu mereka, karena mereka dulu kan sebutnya kan paranormal ya kan, paranormal kan ya, pandangan masyarakat ketika nyebut paranormal apa sih yang mereka pikirin gitu kan, kayak sosok yang mereka maksudnya bukan di hal-hal seperti ini tapi yang kayak lebih jauh lagi, lebih klinik lagi gitu. Tapi ternyata setelah gua ketemu contohnya mereka berdua lah ya, ternyata mereka juga paham betul tentang konsep FAI sendiri gitu. Kayak ya ada emang sosok-sosok itu ketika diabadikan lewat kamera, teknik foto juga, dan itu bisa menghasilkan. Sama mereka? Iya, diakuin sama mereka. Oke. Divalidasi gitu ya? Betul. Wah ini ada nih gitu ya. Kalau begini nih, ini agak sebuah teknik yang jarang. Ini sering gue kerjain. Misalnya nih, gue ngeliat sesuatu di sini, jebret. Terus ada teman kita ngaku ngeliat, lu nggak ngaku ngeliat. Biasanya gue akan jangan ngomong ya, jangan ngomong apaan yang lu lihat ya. Tulis. Tulis ya, kita share bareng-bareng. Sama nggak yang kita lihat? Pernah nggak ada yang sampai wah beda gitu? Kalau di teman-teman FAI sih, nah kalau untuk eksplorasi sendiri, kalau tadi gue bilang, gue nggak mau nyebutin bisa satu lokasi pernah ada penampakan apa gitu, kayak dari cerita masyarakat gitu-gitu. Itu jadi setiap mereka hunting, biarin mereka bebas. Kayak misalkan gue kan karena di FI kan konsepnya kita masuk ekspor itu kan berdua-berdua ya Mas ya, berdua-dua. Jadi setiap giliran nantinya bakal ngerasain sendiri kayak lu dapat apa di satu lokasi itu, lu dapat apa di satu lokasi itu. Nah, nanti baru kita ini nih kita olah gitu kan, kayak oh ternyata gue dapat sosok ini, gitu kan. Ternyata yang dua lagi gue dapat sosok ini gitu. Oh ternyata beda apa yang ini dilihat gitu kan, ternyata mereka dapat ini gitu kan. Jadi itu jadi kayak sesuatu hal yang nantinya bisa lebih luas untuk didiskusikan lagi dong. Berarti ketika ada foto tayang nih, lu nandain nih, misalnya ada 2 foto tayang nih, foto A, foto B. Foto A adalah penampakannya, foto B pembanding. Iya. Di foto penampakannya itu lu linkerin atau lu kasih arah panah atau bagaimana? Biasanya linkerin sih. Linkerin ya? Biasanya gue linkerin. Oke, berarti tetap membantu sugesti berarti. Mungkin lebih kayak ya buat yang lihat ya, buat yang lihat ya. Mungkin kan kadang ada orang yang kayak ngelihat mana sih gitu ya. Mana gitu kan. Jadi untuk mereka kayak ini loh, ini yang kita bisa bilang sebut suspek. Nah, masalah kalian ngelihatnya apa? Iya. Dan kalian mempercayai itu sebuah suspek atau enggak ya itu kembali ke kalian gitu loh, kayak gitu. Yang penting tugas kita di FAI masing-masing ya. Kita eksplorasi, kita foto, kita nyajiin kayak inilah hasil eksplorasi kita di lokasi. Oke, mantap. Nah, perjalanan 8 tahun FAI pernah jadi misalnya konsultan buat di film atau pernah diundang untuk talk show di mana aja? Selain YouTube. Kalau untuk konsultan sih mungkin lebih kayak bukan konsultan ya, lebih jadi kayak lebih ada dulu ini sebut nama aja nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih ya. Dulu di film Pengabdi Setan yang pertama itu kita pernah ditantang sama Mas Joko Anwarnya langsung buat kita hunting eksplorasi di lokasi di rumah bekas syuting Pengabdi Setan. Berarti dia juga ada di situ berarti? Ada. Itu pada saat syuting atau pada saat sudah selesai filmnya sudah jadi atau sebelum? Setelah filmnya jadi. Setelah selesai syuting. Oh, berarti bagian dari promo, guys. Iya, benar. Benar. Kayak semacam tim promonya juga lah, gitu kan. Mantap. Nah, selain itu juga pernah emang beda ini ya, beda konsep hantunya ya, tapi tetap sama salah satu film garapannya Sony Pictures, Insidious keempat yang Lasky. Nah, mereka minta kita memperkenalkan film itu juga ya, promo juga.
Tapi dengan konsep kita hunting di lokasi. Tapi bukan lokasi hunting. Oh, kirain lokasi yang di sono enak bener, gue ikut dong. Ya, kalau gitu gue ajak ya. Gitu. Enggak, kita di ini waktu itu di Bandung. Oh. Bandung. Di gua Jepang sama gua Belanda. Gua Jepang di taman tengah-tengah kota Iya, itu ya. Mantap. Kalau talk show sih udah sering ya. Talk show, sombong banget. Ya, waduh, enggak maaf lu masuk sombong. Iya, oke. Nah, kalau ada teman-teman yang mau gabung atau minat pengen tahu tentang FAI, kemana nih? Buat teman-teman yang emang tertarik buat eksplorasi bareng kita, FAI atau kelak ya karena kita kan konsepnya di FAI komunitas yang dimana ya lu akan jadi keluarga kita juga nantinya gitu kan. Itu bisa langsung DM aja ke Instagram di @official.fai, tinggal DM aja atau nanti di situ ada kontak person yang disertakan, kalian bisa langsung kontak situ. Cakep. Oke teman-teman, kalau lu mau gabung, penasaran, pengen ikut hunting, tadi udah jelasin sama Ibra bahwa lu bisa DM @official.fai. Iya. Oke Bra, thank you Bra, Siap. udah mau ngobrol sama gue tentang fenomena astral dalam foto. Nanti juga gue akan coba tayangin foto-foto yang berhasil ditangkap sama FAI, dan ada video tadi ya, video Ya, yang ada penampakan suara, penampakan Ya, fenomena suara. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Satria Petir dan juga channelnya FAI tadi apa? Channelnya Fotografi Hantu Indonesia. Ya, oke. Dan di subscribe juga, ya, di like dan di share. Terima kasih udah nonton. Tetap sehat. Dan kalau ada, bilang ada. Kalau nggak ada, jangan diada-adain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.